Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan di tempat ini di dalam rangka satu kegiatan yang menjadi program khusus yang akan dilaksanakan oleh teman kita, saudara kita Ibu Murniati SSI MPD sebagai salah satu prasyarat calon guru penggerak angkatan 9. Ibu dan Bapak yang saya hormati, permohonan maaf yang sebesar-besarnya seyogianya Bapak Kepala Sekolah membersamai kita pada hari ini, tetapi karena kegiatan yang tidak bisa diwakilkan oleh beliau di Dinas di Blora Kota Kendari, maka beliau mewakilkan kepada saya untuk mendampingi Ibu Murni selama kurang lebih 60 menit, paling lama 60 menit. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada pengikutnya. Mudah-mudahan tetap istiqomah di dalam menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, barangkali tidak perlu terlalu panjang saya memberi argumentasi, karena pada dasarnya kegiatan ini memang murni kegiatannya teman-teman kita. Tapi sebelum saya serahkan kepada Ibu Murni, perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman yang memang masih punya waktu yang cukup panjang untuk berkarir, dipersilahkan mendaftar menjadi CGP Angkatan 10. Sekarang sudah terbuka, karena tidak setiap angkatan ada gilirannya Kota Kendari. Bulan lalu, angkatan lalu kan ada ya. Kadang-kadang Kota Kendari tidak ada kuotanya. Bersyukur kita ada kuotanya tahun ini. Oleh karena itu, teman-teman yang masih panjang berkarir tidak usah mempertimbangkan saya tidak mau menjadi pejabat, saya tidak mau menjadi kepala sekolah, atau saya tidak mau menjadi pengawas. Untuk apa saya memilih begitu? Guru penggerak adalah salah satu cara bagaimana kita mengupdate segala pengetahuan berkaitan dengan profesi kita. Dengan masuk ke dalam CGP adalah kita termasuk ke dalam salah satu guru yang mau berbagi, yang mau selalu mengupdate. Tetapi kalau Bapak Ibu guru mau selalu berada di zona nyaman, maka ya begitu terus kita sampai dengan pensiun. Itu juga sesuatu yang tidak jadi persoalan sebenarnya, karena memang pilihannya ada sama kita. Tetapi harapan Bapak Kepala Sekolah, harapan Dinas Pendidikan Blora Kota Kendari, bahkan harapan Kementerian Riset dan Teknologi itu juga mengharapkan kepada kita, karena sekarang ini jarang kita mengikuti diklat-diklat, jarang lagi kita dipanggil. Melalui kegiatan seperti inilah kita bisa mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Kalau kita mengharapkan dari atas, terbatas. Tetapi kita sendiri yang harus aktif di dalam kegiatan. Makanya teman-teman ada di antara beberapa kita ini seperti Pak Desa Prisa, itu hampir setiap bulan ada panggilan. Karena apa? Beliau aktif membuka, mengikuti, sehingga dari kementerian juga
berpendapat inilah yang bisa menjadi corong bagi teman-teman. Oleh karena itu, terutama bagi adik-adik saya yang masih muda, yang masih energik, silakan gunakan kesempatan selama masih ada, karena tidak usah dipikir dulu saya mau jadi apa, tidak usah. Tapi ikutlah kegiatan. Insya Allah ada hikmahnya di balik semua itu. Ibu Murni dulu ini tidak mau, karena tidak mau menjadi kepala sekolah, tidak mau menjadi pengawas, pokoknya tidak mau. Tapi kan bukan itu orientasinya kita. Tetapi dengan mengikuti kegiatan ini, malah karena memang terpacu untuk berbuat yang terbaik bagi diri kita, bagi anak-anak kita, dan bagi bangsa dan negara secara umum. Saya persilakan. Terima kasih Pak Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu, berkumpul di ruang guru SMP Negeri 2 Kendari dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Wakasek Kesiswaan SMP Terbuka, kemudian yang kami hormati Kepala Lab, Kepala Perpustakaan, dan Pembina OSIS, serta Bapak Ibu Guru yang sama berbahagia. Alhamdulillah, hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Bagaimana sih budaya positif itu? Apa yang bisa kita lakukan di sekolah terkait budaya positif ini? Jadi sebelumnya bisa kita lihat budaya-budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga membentuk karakter-karakter yang baik, menciptakan lingkungan yang positif, saling belajar, saling mendukung oleh kita sesama komunitas sekolah, komunitas SMP Negeri 2 Kendari. Bagaimana membangun budaya positif ini? Tentunya ada peran dari kepala sekolah, para wakasek, bapak ibu guru, wali kelas, terutama juga anak-anak kita. Kita mulai bangun dari anak-anak kita. Kita sehari-hari tidak asing dengan kata hukuman, apalagi kita sebagai seorang guru ya, biasa refleks kalau ada anak-anak yang berbuat sudah melanggar norma atau peraturan di sekolah, secara refleks kita melaksanakan pemberian hukuman. Sekarang menurut Bapak Ibu guru ya, dari kita lihat, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Dengan memberikan hukuman, misalkan kita memberi dia hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah karena dia terlambat, atau menghafal surat-surat pendek. Menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Apakah hukuman ini bisa meningkatkan kedisiplinan? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya. Ibu Sumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, jika pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, hal itu dapat meningkatkan disiplin anak. Karena secara otomatis dia akan merasa bahwa kalau dia misalkan untuk kasus seorang anak misalkan terlambat datang sekolah, kemudian dia diberi hukuman dengan membersihkan halaman, dia akan merasakan di sisi lain temannya di jam yang sama pada saat dia
datang terlambat, temannya sudah mengikuti pembelajaran, sementara dia harus membersihkan lingkungan sekolah. Itu akan terpatri, atau kalau dia akan merasa bahwa saya sekarang ini teman-teman sudah duduk di ruangan atau di suasana kelas, sementara saya masih harus membersihkan. Insya Allah dengan pemberian hukuman ini besoknya dia akan tidak terlambat lagi. Saya merasa pemberian hukuman ini pemberian hukuman yang bersifat positif, kemudian memacu anak-anak untuk lebih mendisiplinkan diri. Dan saya sepakat bahwa sebaiknya hukuman yang diberikan kepada anak-anak itu sifatnya yang positif, dalam arti membangun karakter peserta didik, bukan pemberian hukuman yang berupa sesuatu yang akan mencederai anak-anak baik secara fisik ataupun secara psikologi. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Ibu Sulis atas tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Mungkin memberikan tanggapan bukan di membaca atau membersihkan dapat meningkatkan disiplin. Di sini misalkan saat pembelajaran anak-anak yang cepat kumpul PR, baik sebentar akan saya beri hadiah. Nah, kita masuk ke memberi hadiah. Apakah bisa dengan memberikan hadiah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan, ada yang punya tanggapan? Ya, Ibu Satina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memberikan hadiah kepada siswa itu sangat bagus. Apalagi kalau hadiah yang diberikan itu sangat bermanfaat untuk dia. Misalkan karena dia diberi hadiah, karena dia cepat mengumpulkan PR, otomatis yang lain itu akan mengikut juga. Enaknya dia dapat hadiah hanya gara-gara dia cepat mengumpulkan PR. Tetapi asalkan hadiahnya itu ada manfaatnya untuk dia. Itu saja, terima kasih. Baik Ibu Satina dan Ibu Sulis yang telah memberikan tanggapannya. Sebentar kita lihat bersama ya, bagaimana tentang pemberian hukuman. Ini hukuman bisa berupa hukuman menghukum agar anak-anak jerak, atau kita memberikan penghargaan atas apa yang mereka telah raih. Sekarang di budaya positif ini saya akan memaparkan ada 7 ya, tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Saya akan mulai tentang pembelajaran paradigma baru. Sekarang di kurikulum Merdeka kita sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kritis, kreatif, mandiri, ya. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang coba kita lihat bersama, ada A dan B. Misalkan kita menyobek secari kertas, tuliskan sesuatu barang yang berharga. Misalkan saya minta Mem Nanang menuliskan sesuatu atau memegang sesuatu di dalam tangannya. Tetapi Ibu Nida atau Bu Hasriani ingin tahu apa sih yang ada di dalam tangan Mem Nanang. Mereka melakukan segala macam cara bagaimana supaya Mem Nanang mau buka tangannya. Mem Nida, saya akan kasih hadiah. Misalnya ya, kamu Mem Nanang akan dapatkan apa ini? Saya akan berikan ini, dapat hadiah dengan iming-iming hadiah. Bu Hasriani juga merayu dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya Mem Nanang mau buka apa yang ada di dalam tangannya? Rayu dengan kata-kata semua. Tetapi saya mau tanya, yang
apa? Tetap menanam ya. Walaupun dirayu sedemikian rupa oleh lingkungan, tetap dia yang berpegang teguh apa dia mau buka atau tidak yang berada di dalam tangannya. Jadi kontrol diri dalam setiap anak itu ada pada dia. Kita guru ini hanya berada di luarnya saja, guru orang tua, tetapi kemauannya untuk belajar, untuk disiplin tetap harus dalam diri dia. Biar kita apakan mau apa kalau dalam dirinya belum terbentuk itu susah ya. Di sini ada ilusi kontrol guru dari Dr. Glaser Choice Theory tentang bagaimana kita bisa mengontrol murid, ilusi bagaimana penguatan positif, ada bujukan-bujukan seperti tadi yang bermanfaat, ilusi bahwa kita membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dan di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan kita guru anak didik kita punya kayak seperti kekuatan untuk bisa memaksa dia melakukan sesuatu. Atau kita karena sebagai seorang guru yang kita bisa mengontrol murid kita, padahal sesungguhnya dia yang punya kendali atas apa yang dia pegang. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di perubahan paradigma stimulus respon di teori kontrol, di mana realitasnya kita sama, kebutuhannya kita berbeda. Setiap orang bisa melihat hal yang sama responnya, tetapi di teori kontrol itu setiap orang punya gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha seperti itu. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itulah tentang teori kontrol sebenarnya. Kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Oh, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Jadi di teori kontrol itu hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, misalkan disiplin. Sekarang mulai dengan disiplin. Disiplin ini sudah sering kali kita dengar ya. Apa sih itu disiplin? Ini di dalam pembelajaran di kelas 8H. Ini pertama kali saya masuk di kelas 8H saat hari Senin. Apa yang terbayang di benak dan di pikiran kita tentang disiplin? Mungkin ada yang punya pendapat bagaimana, apa sih itu disiplin? Apakah kita harus patuh kepatuhan? Ada yang punya pendapat tentang disiplin? Ya, jadi sebagian orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tertib, teratur, ya, patuh pada peraturan. Disiplin juga kita sering hubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita lakukan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jam pelajaran jam 7 saya disiplin, saya datang sebelum jam 7. Kita sebagai guru jam masuk mengajar di kelas jam 7.00, saya disiplin, saya harus masuk jam 7.00. Banyak yang menghubungkan disiplin ini, saya tidak nyaman dengan ketidaknyamanan. Dengan disiplin saya harus buru-buru, saya harus cepat-cepat masuk. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Disiplin berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam diri anak itu, motivasi untuk disiplin adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik dari luar, tetapi dia sendiri yang bisa paham. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi tujuan pembelajaran kita menurut Ki Hajar Dewantara itu agar peserta didik kita memperoleh
berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, motivasi intrinsik, dan bukan memiliki motivasi ekstrinsik. Disiplin harus datang dari dalam diri, tidak perlu karena mau dihukum, tidak perlu karena mau mendapat penghargaan, tetapi memang benar-benar dari dalam diri. Inilah perubahan paradigma pembelajaran yang sekarang. Motivasi intrinsik. Baik, saya lanjut. Kenapa anak-anak kita biasanya berbuat salah? Kenapa dia suka mengganggu temannya? Ini ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal. Kapan itu tidak dipenuhi dari orang tua, dari rumah, selama ini yang kita dapatkan, pasti anak-anak kita ada masalah. Karena memang dari rumahnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin dipedulikan, bekerja sama, disayang dan dihargai dalam kelompoknya. Misalkan anak-anak mengganggu temannya hanya karena dia senang saja. Dia ingin bisa bergabung di kelompok itu. Walaupun temannya suruh bagaimana, dia mau karena dia ingin diterima, dia ingin disayang. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Ada anak-anak itu punya harga diri, dia ingin dianggap sebagai pemimpin, dia senang kalau bisa menguasai teman-temannya. Ada kan anak-anak kita seperti itu? Dia kebutuhan dasar lain adalah kebebasan. Dia ingin mencoba-coba hal baru. Dia mandiri, memiliki banyak pilihannya, dan dialah yang akan mengendalikan arahnya. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini kebutuhan anak-anak kita. Dia pasti ingin kesenangan. Apakah dia bermain, dia tertawa, dia humor ya dengan teman-temannya. Apa hubungannya ini semua tentang kebutuhan dasar manusia? Kita lihat kasus yang pertama. Ibu Dina, guru wali kelas 3A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Ardi. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Ardi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ardi melakukan hal itu? Jadi kita lihat, saat kita tanya Ardi, kita mau tahu kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi yang tidak dipenuhi oleh Ardi. Apabila jawaban Ardi, saya lapar, orang tua saya tidak membawakan bekal, maka dia sedang memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak ada bekalnya, makanya dia ambil bekalnya temannya. Jika Ardi menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang supaya teman-temannya perhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ini kebutuhan apa tadi? Perhatian dan kasih sayang. Dia senang bikin begitu supaya orang tuanya dipanggil, karena selama ini dia merasa tidak diperhatikan orang tuanya. Jadi dia berbuat itu supaya orang tuanya dipanggil agar dia merasa diperhatikan. Apabila Ardi merasa hebat karena temannya takut, berarti itu kebutuhan penguasaan, ya. Oh, guru, saya hebat kalau teman-temanku saya ambil makanan yang mereka takut dengan saya. Dia berusaha memenuhi itu. Bila jawaban Ardi dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya membawa bekal yang sama, dia ingin coba makanan teman-temannya. Itu kebutuhan kesenangannya, ya. Oh, ternyata ibunya harus bisa memenuhi ini. Dia bosan itu saja ibunya. Bila Ardi menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Kan ada anak-anak seperti itu kan? Dia malah senang kalau teman-temannya kesal.
ketawa, melihat teman-teman yang marah-marah. Ya, sekarang coba mungkin bisa dijawab. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya. Dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak enak, gak seru jadinya. Kebutuhan apa kira-kira? Apakah kesenangan? Kesenangan ya, betul ya. Kemudian, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, kasih sayang ya, betul sekali. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Ya. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, hanya dengar saja ibu guru. Kebebasannya dia mau ingin model-model pelajaran yang lain. Penguasaannya, aku sebel gambarku tidak rapi. Oh, karena ibu guru menunjukkan ke teman-temannya di kelas. Jadi dia tidak bisa untuk menguasai ke teman-temannya, gambar saya jelek. Seperti itu. Baik, sekarang posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di sekolah, termasuk saya sendiri. Sebelum belajar ini, saya mungkin jarang ya menghukum. Saya kebanyakan membuat anak merasa bersalah dan sebagai teman. Kita lihat satu-satu bagaimana. Jadi sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bagaimana posisi-posisi kontrol ini? Ya, misalkan sebagai penghukum, kita di kelas, patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu tidak kerja PR matematika, kamu berdiri terus di depan kelas sampai jam pulang. Kebanyakan ya, posisi penghukum itu biasanya refleks. Kita tidak bayangkan memang dari rumah bahwa kalau yang tidak kerja ini akan saya hukum begini. Tiba-tiba saja kita lagi mengajar, ada yang mengganggu temannya. Kenapa kau ganggu temanmu? Nggak lama ganggu lagi. Oh, sudah 2 kali saya angkat. Maju kau berdiri, belajar di depan meja saya. Ya, itu biasanya refleks. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kita marah ya, kita refleks, wajar ya. Kita anak-anak begitu terus. Dan di sini ternyata murid-murid itu marah, dia mendendam atau malah dia bersifat agresif. Karena sakit hati ya kita ditegur secara ini, dia simpan, dia dendam. Saya diperlakukan seperti ini. Sekarang pembuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Kamu tidak sayang sama orang tuamu. Orang tuamu sudah lahirkan kamu, bla bla bla. Jadi dia merasa bersalah, saya telah berbuat begini kepada orang tua saya. Atau misalnya wali kelas, kasihan wali kelas kamu sudah terlalu rajin membantu kamu untuk menyelesaikan masalah, tetapi kamu seperti ini. Jadi anak-anak dia merasa jadi apa ya? Bersalah ya, karena kita selalu posisikan seperti itu. Saya juga selalu dalam kenyataan sehari-hari, kadang di rumah juga seperti itu kepada anak saya. Kamu tidak sayang sama ibu, ibu sudah begini-begini. Nah, sebenarnya itu kita harus perbaiki ya. Membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa gagal. Sebenarnya ini yang lebih berbahaya kan. Ternyata seperti itu. Iya. Sekarang sebagai teman, ya kita terlalu akrab sama murid. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu, tidak akan terlambat. Kita ketawa menganggap sebagai teman. Anak-anak, ya sudah, tidak apa-apa, duduk. Nanti Pak Guru bantu kamu. Oh, nanti ibu yang ambil alih. Anak-anak kita dimarahi ini, kita oh nanti saya ini. Kenapa sih kamu? Jadi kita sambil ketawa-ketawa, posisi kita sebagai teman. Di sini murid senang.
saudara sudah tahu konsekuensinya, dia langsung mau memperbaikinya. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Inilah yang kita namakan dengan segitiga restitusi. Sekarang coba lagi yang posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu, bla bla bla. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Teman atau membuat merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya. Ayo, yang mana deh? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Atau yang terakhir, ingat apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Yang terakhir pasti teman. Kalau berapa kali sih saya sudah bilang, berarti penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Kita pemantau ya. Ya, sekarang keyakinan kelas. Masih 2 materi lagi. Keyakinan kelas. Inilah yang kita usahakan kita harus lakukan di awal pembelajaran. Kenapa? Ini akan menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Kalau peraturan cenderung dibuat hanya oleh guru. Guru yang menentukan masuk kelas tepat waktu, berpakaian rapi, tidak boleh membawa HP, tidak boleh makan dalam kelas. Sekarang kalau keyakinan, anak-anak dulu yang kita suruh bikin apa-apa peraturan kelas yang menurut kamu yang bagus. Kan anak-anak sudah tahu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai disiplin positif. Saya sudah coba kemarin di kelas 8H, 8G, 9A, 9C, dan 9G. Anak-anak menuliskan sendiri di kertas apa peraturannya mereka. Semoga videonya bisa ini di kelas saya. Satu orang menulis keyakinan kelas masing-masing 5. Tulis, mereka tempelkan di depan. Ya, ini di kelas 8H, mereka saya bagikan stick note masing-masing. Mereka tulis, menurut tidak boleh terlambat. Itu kan mereka tahu toh bahwa apa yang selama ini salah. Mereka tahu yang benar itu yang mana. Tidak boleh ribut dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mengganggu nama orang tua. Mereka semua yang tulis itu. Ada yang tulis juga tidak boleh mencuri pulpen. Berarti selama ini mereka alami ada temannya yang mencuri pulpen. Kemudian saya suruh mereka tulis menurutmu masing-masing. Kalau sudah ditulis, ditempelkan di depan. Saya minta ketua kelasnya untuk maju, bacakan apa yang sudah dituliskan teman-temannya. Rata-rata ada yang sama ya, seperti tidak boleh mengganggu nama orang tua, mencuri pulpen, ya, tidak boleh ribut saat belajar. Mahasiswa tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kalau keluar kelas harus izin. Nah, itu adalah baru peraturan kelas. Baru peraturan kelas yang dibuat sepihak mereka. Oh, menurut tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Dari peraturan kelas yang telah dibuat, kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Misalkan, tidak boleh terlambat masuk
kerja PR harus tepat waktu. Kalau diberi amanah harus dijalankan, berarti harus bertanggung jawab. Jadi sudah 2 keyakinan kelas. Kalau mengambil barang teman harus dikembalikan, atau mendapatkan apa-apa di kelas dikembalikan di tempatnya. Berarti harus jujur. Mereka tahu, oh inilah nilai keyakinan kelasku. Disiplin, jujur. Kemudian kerja kelompok. Kita harus saling bekerja sama atau bergotong royong. Di sini saya tambahkan yang terakhir, karena ya anak-anak itu saya tanya ya, saya juga lakukan tes diagnostik walaupun kelas 8, karena kelas 7 kan sudah. Pertanyaan saya pertama, apakah kamu senang belajar matematika? Dan Ibu Ramsida pasti tahu jawabannya. Banyak yang menjawab tidak. Nah, matematika sulit, khususnya ini. Jadi saya sepakat semua. Apa kesepakatannya? Senang dan bahagia belajar matematika. Saya bilang saya tidak tuntut kamu harus pintar sekali, saya tanya. Tetapi kan kita sudah menyadari anak-anak itu beda-beda, setiap dia punya bakat. Jadi kita tidak tuntut harus jago matematika. Yang penting itu tadi, menjalankan keyakinan kelas. Dikasih PR kerja, berarti bertanggung jawab. Pakaiannya rapi, disiplin. Tidak boleh ribut dalam kelas, berarti menghargai guru. Saya tambah menghargai guru dan teman. Termasuk tidak boleh mengganggu nama orang tua. Itu adalah menghargai guru dan teman. Ini sempat saya dokumentasikan juga di kelas 8G. Mungkin suaranya tidak terlalu kedengaran. Jadi anak-anak merasa antusias, mereka bikin sendiri. Jadi kalau saya mulai masuk kemarin hari ini di kelas berapa? Nah, ini mulai melanggar keyakinan kelas apa kau? Oh ya Bu, saya tidak menghargai guru. Mulai lagi ribut sedikit saya belajar. Apa yang kau tidak? Oh iya Bu, saya tidak menghargai guru. Oh ada lagi yang mengganggu nama orang tua. Apa yang kamu langgar nak? Saya tidak menghargai teman. Jadi kita berupaya, nilai-nilai kebajikan kan mereka sudah tahu. Mereka tahu sebenarnya ada jujur, harus disiplin. Kita tanamkan dalam diri mereka. Itulah namanya motivasi intrinsik, agar mereka melakukan kesalahan, menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Ini setelah saya di kelas 8D, setelah pembagian kembalian, mereka tidak mau ada 2 periode perangkat kelas. Jadi kita ganti kembali, tidak ada mau 2 periode, oleh ketua kelas, sekretaris, bendahara, wakil. Jadi ini Alif yang membacakan peraturan tadi yang mereka tulis. Teman-temannya setuju, kemudian membacakan keyakinan kelas yang telah disetujui bersama. Jadi mereka sama-sama setuju, bukan saya yang buat, tetapi saya bersama anak-anak yang buat. Jadi kalau mereka langgar, mereka menyadari apa kesalahan yang mereka telah buat. Kemudian mereka menempelkan ini keyakinan kelas, dan saya sudah buatkan yang sudah permanen, tinggal belum ditempel, yang sudah bagus. 5 keyakinan kelas di kelas 8G. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dari murid-murid satu kelas, dan mereka yakin apabila kesepakatan itu dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didambakan di kelas akan terrealisasi, sehingga mereka belajar dengan aman dan nyaman. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dia menggunakan kalimat positif, ya. Kalau tadi peraturan tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, berupa pernyataan universal sesuai kondisi kelas, melibatkan seluruh warga kelas, bukan hanya guru, dan tidak usah terlalu banyak, 5-7 saja agar mudah mereka ingat. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjut pada segitiga restitusi. Restitusi ini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang sudah dihadapi. Jika murid sudah melanggar keyakinan kelas, dia sendiri yang akan mencari apa solusinya. Saya punya contoh ya, punya 2 kasus. Saya jelaskan dulu ya, ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan mereka, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, kalau menebus mereka bersalah lagi, tinggal saya tebus kesalahan saya. Tetapi kalau belajar, kalau yang saya lakukan salah, saya tidak akan mengulanginya. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Dia ini berupa tawaran, guru menawarkan, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Kayak tadi, dia berbuat ini berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Dia tidak terlalu merasa bersalah. Ini ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau anak-anak salah, tidak boleh kita langsung, memang kau ini suka datang terlambat, memang begini setiap hari kebiasaanmu, bla 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 bla. Jadi kalau dia bersalah, kita tidak boleh langsung hakimi dulu. Kita pelan-pelan, jadi kita berusaha ya, kita ajak mereka berdialog. Kenapa kamu berbuat salah? Kita tanya, kenapa kamu berbuat salah? Oh iya nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia itu wajar melakukan kesalahan. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oh dia sudah salah. Kita tanya, apa alasannya kamu melakukan itu? Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu melakukan itu? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Apa yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa kamu mau tiap hari datang terlambat terus? Apa kamu mau menjadi anak yang tidak disiplin? Ya, itu kita menanyakan keyakinan dia dari proses segitiga restitusi ini. Ini tadi dokumentasi tentang membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini adalah praktek segitiga restitusi. Saya perlihatkan videonya. Penjelasan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini saya mengangkat kasus Queen. Ya, kasus Queen. Kasus 1 yaitu kasus Queen. Karena sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler, dia sibuk PMR dan musik bambu, akhirnya dia tidak menyelesaikan tugas clipping oleh guru mata pelajaran SBK. Di sini saya menggunakan Ibu Sri ya, menghubungi karena dia tidak mengumpulkan tugasnya. Nah, bagaimana kita melakukan contoh restitusinya dalam kasus Queen ini? Jadi kita tidak bisa langsung, ini kamu tidak kumpulkan tugasmu, kenapa selama ini kamu bagus, kenapa kamu tiba-tiba seperti ini, kenapa sibuk? Iya, di sini saya menstabilkan identitas karena Queen saya panggil, dia bilang karena terlalu sibuk. Jadi saya bilang, oh kalau sibuk itu tidak apa-apa, orang sibuk, tetapi harus bisa membagi waktu. Jadi situ kita menstabilkan identitas, jangan kita tambah-tambah lagi dia supaya merasa bersalah. Mohon maaf videonya kurang
sayang ya videonya. Jadi Queen menjelaskan selama ini kalau dia pulang sekolah kebanyakan hanya bermain HP. Dia tidak langsung kerja tugas. Tiba-tiba sore dia harus pergi latihan. Otomatis tugas-tugasnya keteteran. Nah, karena keteteran jadi sudah menumpuk tugasnya karena kasihkan main HP. Jadi saya sebagai guru bertanya, jadi bagaimana nak untuk solusinya? Saya tanya dulu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar tidak mengumpulkan tugas? Dia jawab disiplin dan tanggung jawab. Ya, dia tahu, oh dia salah. Dia tahu melanggar disiplin dan tanggung jawab. Kemudian apa yang bisa kamu perbaiki nak? Dia lalu menjelaskan bahwa dia akan berusaha kalau pulang sekolah sebelum latihan mengerjakan tugas-tugasnya dulu. Setelah itu dia pergi latihan, jadi tugasnya tidak keteteran. Dia sendiri yang mengungkapkan solusinya apa. Kita guru hanya menguatkan saja. Dan terakhir, karena dia merasa bersalah setelah melanggar keyakinan kelas, dia akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan, yaitu kepada Ibu Sri. Dia meminta maaf karena telah melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya untuk kasus 2, ya ini tanggapan kasus 2. Walaupun sibuk dengan ekstrakurikuler, tugas-tugas tetap nomor 1. Jadi kasus 2, Juas lagi belajar IPA, kebetulan gurunya oleh Pak Andi Sudirman, dia kedapatan main HP. Setelah ditegur, dia malah ogah-ogahan mengikuti pelajaran IPA karena HP-nya disita. Jadi yang ingin Juas ini, dia kan kebutuhannya, ternyata dia ingin kesenangan, dia bosan belajar IPA di kelas. Kemudian dia meminta menemui wali kelasnya agar HP-nya dikembalikan. Kamu agak mendulu. Kenapa? Kamu ada masalah. Pasti kamu bermain HP saat belajar IPA. Apakah kemudian dia mengantuk saat belajar IPA, dia mengambil HP karena belum menyelesaikan tugas proyek dari Pak Icar, tugas membuat video. Jadi dia sambil mengisi waktu karena mengantuk. Keyakinan kelas apa yang di sini guru menanyakan keyakinan kelas apa yang kau langgar kelas? Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar sebagai manusia. Menstabilkan diri, kita harus belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Iya, Mem. Apakah saya kira-kira Apakah kamu sudah menyadari kesalahanmu? Ya, Mem. Kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk mengambil HP-mu kembali? Saya sadar yang saya lakukan salah. Saya menemui Pak Andi dan meminta maaf. Tapi memang saya agar Pak Andi percaya bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulanginya. Kamu yakin tidak akan mengulanginya? Terus bagaimana agar kamu tidak bosan dalam hidup? Bagaimana kamu tidak bosan saat belajar di kelas? Mungkin setelah malam memang mengerjakan tugas proyek pulang sekolah. Jadi saya bisa fokus saat belajar. Di sini guru sudah melaksanakan segitiga restitusi dengan memanggil yang bersangkutan, menanyakan apa masalahnya, kemudian tadi menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, itulah diseminasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah mendengarkan. Waktunya terima kasih 1 jam ya telah mendengarkan diseminasi ini. Sebelum ditutup mungkin ada komentar, tanggapan, masukan ataupun pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berbagi praktik baik. Apa yang disampaikan tadi beliau ternyata juga menjadi refleksi bagi kita semua bahwa paradigma kita memang kita harus berubah. Apa yang disampaikan tadi itu adalah sebuah pengembangan proses belajar mengajar yang memang menuntut kita untuk harus ke arah sana, karena di dalam kurikulum Merdeka arahnya memang seperti itu. Jadi baik Bapak dan Ibu, mari kita menyesuaikan diri. Memang tidak mudah kita langsung seperti itu, butuh proses. Ini saja Ibu umur ini 9 bulan ini, 6 bulan harus ditempuh begini, apalagi kita mau hanya langsung 1 kali. Saya sedang mengikuti kegiatan sekolah penggerak 17 hari, stres betul. Baru 17 hari, bagaimana kalau dengan 6 bulan? Bagaimana Pak Ican 3 bulan? Dan memang begitu, kalau kita mau terus berada di zona nyaman ya kita akan begitu-begitu terus. Tapi kalau kita mau berubah, saya kira semua orang bisa. Dan teman-teman saya yakin pasti akan berbagi. Pak Ical bisa membagi, Ibu Murni sudah, yang lain-lain juga silakan. Dan tentu juga teman-teman yang senior pengalamannya juga banyak. Jadi kita saling sharing. Mungkin apa yang kita lakukan yang muda-muda ini mungkin pada zamannya juga dulu Bapak dan Ibu juga bisa. Tetapi karena eranya sudah berubah, maka kita harus menyesuaikan. Nah, saya kira begitu. Barangkali ada tanggapan dari Bapak dan Ibu terkait dengan diseminasi tadi, atau mungkin sepatah kata lah dari Bapak. Silakan Ibu Erlina. Saya langsung saja. Alhamdulillah tadi untung tidak terlalu terlambat, jadi saya bisa mengikuti kegiatannya Ibu Murni. Saya merasa beruntung sekali bisa mengikuti kegiatan ini karena ternyata saya adalah salah satu guru yang tadi ada posisi kontrol guru. Saya adalah salah satu guru yang biasa melakukan penghukuman. Misalnya, ketika di dalam proses pembelajaran ada anak-anak yang pada saat saya dalam proses kegiatan pembelajaran itu ada yang bercerita atau keseringan jalan-jalan dan mengganggu temannya. Jadi hukumannya itu menurut saya juga sudah bagus. Hukumannya itu saya panggil di dekat saya untuk melakukan kegiatan apa yang dikerjakan temannya secara berkelompok, tapi dia saya pisahkan sendiri untuk menulis ayat. Karena di kelas 7 itu banyak yang belum tahu bisa baca tapi belum fasih untuk menulis. Ternyata itu saya keliru. Terima kasih banyak Bu Murni atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Berikan aplaus dulu. Kita sepakat Bapak dan Ibu ya, bahwa walaupun mungkin menurut kita sudah terlambat, tetapi apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan kita mencoba untuk menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini. Bahwa kemudian setiap orang punya peluang untuk salah, tetapi setiap orang juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan yang terpenting adalah kita harus membuang jauh-jauh
mengatakan bahwa saya ini guru tidak pernah salah, apalagi di depannya anak-anak. Ya, saya pribadi, saya dulu orangnya juga seperti itu, tetapi dengan berbagai kegiatan yang pernah saya ikuti, ternyata memang kita harus ubah paradigma kita. Dan memang harus kita banyak berteman dengan anak-anak, sama dengan di rumah. Anak-anak kita di rumah saja kalau kita keras tanpa melawan, ya, bahkan biasa jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita beri tanggapan anak-anak di rumah ini, apalagi anak-anak di sekolah, pasti seperti itu. Baik, barangkali Ibu Murnia sebelum ditutup ada tambahan? Ada tambahan lagi? Ada lagi? Iya, Oh ya, Pak Perisan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali tadi yang dijelaskan oleh Bu Murni, Pak Sudirman juga tentang hukuman. Jadi kita sekarang berada di transformasi ya, dari hukuman menjadi disiplin positif. Jadi kita meninggalkan harusnya sudah tidak ada lagi kata hukuman, tapi kita memberikan disiplin positif. Ya, bahwa memberikan hukuman memang hanya untuk terpidana atau yang melanggar, namanya hukuman berarti kan yang melanggar hukum. Kalau kita sampai memberikan hukuman berarti memang anak itu ada pelanggaran hukumnya, misalnya mungkin mencederai orang lain dan sebagainya, itu memang kita beri hukuman. Tapi kalau masih terlambat dan lain sebagainya, sebenarnya itu bukan hukuman, tapi itu disiplin positif, karena dia melanggar disiplin kan, karena terlambat berarti melanggar disiplin, bukan melanggar hukum. Jadi dari kata hukuman saja sebenarnya kita sudah ada kesalahan istilah, ya, jadi kita bergeser ke disiplin positif. Saya kira memang itu tidak mudah karena kita sudah bertahun-tahun melakukan itu. Saya sendiri juga sama melakukan itu. Jadi memang ini butuh proses. Jadi kita harapkan mungkin teman-teman semuanya kita banyak berdiskusi nanti, apalagi itu jadi sekolah penggerak. Ini tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Desa Perisan. Jadi memang apa disampaikan tadi Pak Desa Perisan itu adalah benar. Dengan mengikuti kegiatan ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Paling tidak kontrol diri. Kontrol diri kita sangat sangat terpantau ketika kita sering mengikuti kegiatan. Kira begitu, terima kasih. Silakan masyarakat ya. Kenapa bagus dari pengalaman yang kita tidak dapatkan lewat kegiatan ini, bisa kita jadi tahu walaupun kita tidak mengikuti seleksi guru penggerak, kita itu merasakan ternyata mengajar sekarang dan dulu itu sangat jauh berbeda. Kalau dulu itu hukuman itu sudah jelas, sekarang ternyata alangkah bagusnya kalau anak-anak kita itu kita buat dia menjadi sadar sendiri akan apa yang harus dia lakukan. Saya mungkin hanya saran. Tadi saya tertarik di keyakinan kelas tadi. Bagaimana karena kita juga ini sekolah penggerak, kita ubah semua dalam kelas itu, terutama pada kelasnya, buat masing-masing keyakinan kelas. Jadi tiap guru mata pelajaran itu masuk, tidak apa-apa pada kelasnya. Di situ dia lihat di saat dia tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak mengerjakan PR, persoalannya apa, tinggal guru bersangkutan. Dia melihat, anak itu sendiri yang tahu bahwa oh saya sudah membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi solusinya seperti apa? Ini kemudian dia sudah melakukan beberapa kelas. Bagaimana kalau kelas-kelas lain yang belum ada, dibuatkan keyakinan kelas ditempel di samping papan tulis, supaya karena kita ini sekolah penggerak, harus kita bergerak, apa sesuatu yang bisa kita lakukan. Terutama terus terangnya saya pribadi ini, saya sudah jadi guru 23 tahun. Alhamdulillah masih begini-begini saja, pendidikan hanya sampai S1, belum sempat melanjutkan S2, tapi lewat ini marilah kita sama-sama, kita jangan kita ketinggalan. Jadi tolong Ibu Muni kalau ada lagi panggillah kami supaya kami bisa lebih tahu lagi yang belum pernah mengikuti seleksi guru penggerak. Terima kasih banyak atas waktunya.
Itu saja mungkin saran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah? Baik, terima kasih atas segala saran, tanggapan, masukannya. Alhamdulillah semuanya bersifat positif. Saya sangat senang Bapak Ibu mau mendengarkan saya dan merasakan bahwa materi yang saya bawakan sangat bermanfaat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi forum untuk berbagi. Insya Allah ilmu-ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak akan saya bagikan ke teman-teman. Jika ada kesempatan kita bertemu seperti ini, kita manfaatkan untuk saling berbagi. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua teman-teman, Bapak Wakase, semua yang telah mendukung saya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan bermanfaat buat semua. Kita bisa melakukan perubahan perlahan-lahan kepada diri kita, cara mengajar kita untuk sekolah kita SMP Negeri 2 Kendari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita di awal semester ganjil. Mengucapkan selamat naik kelas 8 buat semuanya. Untuk memulai pembelajaran di semester ganjil, terlebih dahulu kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu ya? Baik. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita buat dulu peraturan kelas. Ya. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nanti sebentar kita lihat ya. Contoh peraturan kelas: hadir tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman. Ada lagi yang bisa sebutkan? Peraturan kelas: berpakaian rapi, menghormati guru. Apalagi? Tidak boleh apa? Dilarang buang sampah sembarang. Melaksanakan piket tepat waktu. Baik, Mem akan bagikan stick untuk kamu tulis peraturan kelas menurutmu ya. Masing-masing menuliskan 5 peraturan kelas. Bagi ke belakang. Bagi ke belakang. Silakan ditulis masing-masing 5 peraturan kelasnya. Kalau sudah, nanti ditempelkan di depan. Ayo masing-masing silakan ditulis. Silakan ditulis semua. Kak Sulija, potong. Bagi yang sudah selesai, silahkan tempelkan stick note-nya di depan. Ayo silakan maju tempelkan. Kalian telah menuliskan peraturan-peraturan kelas guru kalian. Dilarang mengganggu nama orang tua, ya. Dilarang berbicara kotor. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sekretaris silakan ditulis. Izin saat keluar. Tidak boleh rasis. Tidak boleh mengejek. Kalau kalian sepakat, bilang sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah beberapa peraturan kelas yang telah kita sepakati. 1. Menghormati guru. Setuju? 2.
2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Tidak mengganggu teman. 4. Dilarang berbicara kasar. 5. Dilarang makan di kelas. 6. Dilarang buang sampah sembarangan. 7. Dilarang mengganggu nama orang tua. Dilarang rasis. 9. Melaksanakan jadwal piket. 10. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 11. Berpakaian rapi. 12. Dilarang merusak AC kelas. 13. Dilarang membawa HP. 14. Dilarang bermain game di kelas kecuali saat istirahat. Mana? Kita tempelkan peraturan kelas di sampingnya situ, ya, peraturan kelas 8G. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Peraturan kelas tadi masih mengandung kata-kata negatif, yaitu tidak boleh, dilarang, ya. Sekarang apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kamu boleh dulu, Alif. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini dan kita harus jalankan. Kalian yang meyakini nilai-nilai kebaikan, dan dia tidak boleh mengandung kata-kata negatif. Sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Misalnya tadi, tidak boleh membawa HP, tidak boleh ribut dalam kelas. Kalau tidak boleh ribut itu berarti apa namanya? Sopan. Apalagi? Disiplin itu masuk kelas tepat waktu. Ya, berarti disiplin. Tidak mengambil barang teman, berarti jujur. Bagus. Apalagi? Kalau guru lagi menerangkan tidak boleh mengganggu teman, namanya apa? Menghargai guru. Bisa? Ya. Dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati tadi, sekarang kalian buat keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata yang positif, ya. Dari tidak boleh, misalkan tadi menghargai teman. Kalau dilarang membuang sampah, kira-kira apa yang cocok? Kalau sudah kembali ke tempatnya, nanti ketua kelas bacakan. Ketua kelas coba bacakan nilai-nilai keyakinan kelas 8G. Jadi rangkuman dari kesepakatan dari teman-teman. Sopan, jujur, disiplin, menghargai orang lain, Dan bertanggung jawab. bertanggung jawab. Nilai keyakinan kelas, ya, ada 4 yang kita yakini di kelas 8G. Atau ada tambahan lagi? Kira-kira jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai guru dan teman, sopan, ya, sopan santunnya, dan bergotong royong. Oke? Ya. Sekretaris silakan ditulis dan ditempelkan. Sopan santun dan bergotong royong. Silakan tempel di depan. Ketua kelas boleh duduk. Nanti ya, keyakinan kelas yang kita buat, kalau kamu langgar ada konsekuensinya apa, ya. Misalkan saya tidak mengerjakan tugas, jadi segera hubungi gurunya, minta maaf saya melanggar keyakinan kelas, bertanggung jawab. Jadi kalau nilai itu kamu terus tanamkan, insya Allah kamu tidak akan melanggar. Oh, saya harus disiplin, karena disiplin nilai-nilai yang baik, berarti saya datang di sekolah tepat waktu. Begitu bel pelajaran berbunyi setelah istirahat, oh saya harus disiplin. Disiplin positif akan membuat saya menjadi orang yang sukses, terbiasa dengan budaya-budaya positif. Bagaimana? Dipahami? Ya. Baik anak-anakku, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Terima kasih ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dwi Anugrah dari kelas 8G. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Dengan keyakinan kelas, kami akan menjadi paham akan nilai-nilai kebajikan yang harus kami yakini dan laksanakan. Jika kami melakukan kesalahan, kami akan menyadari telah melanggar keyakinan kelas yang mana,
dan melaksanakan konsekuensi tanpa adanya paksaan. Kami akan menyadari kesalahan kami dan segera memperbaikinya. Setelah itu, kami akan berusaha untuk tidak melanggar keyakinan kelas lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.